Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu pastinya salam salawat kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbincangan kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal yang berkaitan dengan peran generasi muda Islam. Tema yang berhubungan dengan peran-peran kepemudaan, peran-peran keremajaan, peran-peran kepemudaan, peran-peran kepahlawanan, peran-peran patriotik di kalangan kaum muslimin sedang ditunggu. Karena seluruh dunia Islam sedang berada pada satu situasi yang membutuhkan partisan-partisan yang mempunyai jiwa heroik, kepeloporan, militansi, kecerdasan, dan keahlian di berbagai bidang masing-masing. Maka kita mencoba mengerucut kepada negeri kita yang bernama Indonesia. Indonesia merupakan bagian daripada negeri-negeri dunia Islam. Bahkan dalam sejarah Indonesia berdiri atas keridhaan, kerelaan, dan kesediaan kepada khalifah, kepada para raja-raja dan sultan-sultan dari ujung Indonesia Barat di Aceh sampai orang-orang yang memimpin kesultanan yang ada di Indonesia bagian timur. Atas budi baik mereka lah negeri ini diberikan kesempatan untuk memproklamirkan diri. Ini sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yang jujur tentang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di penghujung akhir tahun 1980-an, kita masih mendengar berita-berita dan dinamika yang luar biasa. Di kalangan generasi muda Islam akan sangat ingat betul sosok seorang Dr. Imaduddin Abdurrahim. Beliau adalah seorang yang sangat dikenal sebagai pelopor dan penggerak, sebagai motor gerakan LMD atau Gerakan Dakwah Kampus dengan satu pusat pendidikan yang bernama Latihan Mujahid Dakwah. Maka LMD, Latihan Mujahid Dakwah itu berujung pada bertegaknya LDK, Lembaga Dakwah Kampus di seluruh Indonesia. Didominasi oleh kampus-kampus besar, kampus-kampus yang favorit. Apakah itu Universitas Indonesia di Jakarta, apakah itu UGM, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, apakah Universitas Andalas di Sumatera Barat, Universitas Sriwijaya di Sumatera Selatan, dan berbagai kampus-kampus yang ada di Sulawesi, di Kalimantan, semua bergerak dengan LDK yang dimotori oleh gerakan-gerakan yang bergerak dari masjid-masjid kampus dengan formula kaderisasi pendidikan yang bernama LMD yang dipimpin, dimotori oleh Dr. Imaduddin Abdurrahim. Seiring dengan itu orang akan mengingat betul nama sosok seorang Ustadz Toto Tasmara. Toto Tasmara dikenal sebagai orang yang mempelopori gerakan jaringan masjid, remaja masjid, gerakan dakwah yang bergerak dari para pemuda dan remaja masjid. Maka pertemuan antara gerakan-gerakan remaja dan pemuda masjid tahun 1980-an sampai 90-an akhir bersambung dengan kegiatan kampus, itu mereka mengalami resultan tersendiri yang kemudian diikuti oleh anak-anak dan adik-adik junior mereka yang berada di sekolah-sekolah tingkat SMP, SLTP maupun SMA yang sekarang disebut dengan SMU atau SMK. Yang namanya Rohis, Rohani Islam, sekolah-sekolah menengah itu begitu bagaikan jamur di musim hujan. Tidak ada yang bisa memungkiri kiprah dari PII, Pelajar Islam Indonesia, yang memotori terpakainya busana muslimat setelah latihan leadership basic training gabungan mereka antara anak-anak PII Banten, PII DKI, dan Jawa Barat pada tahun 1984. Demikian pula pemuda-pemuda pelajarnya yang bernama IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di kelompok kawan-kawan di sektor lain kita mendengar ada IPNU, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ada Ikatan Pelajar Persis, Ikatan Pelajar
Matlaul Anwar, ikatan pelajar yang lain, termasuk mahasiswa-mahasiswa, termasuk HMI. Kemudian muncul satuan besar yang bernama Kami M2 yang pernah dipimpin oleh orang yang bernama Fahri Hamzah, dan Hamas M2 yang dipimpin oleh orang yang bernama Alfian Tanjung. Gerakan-gerakan rentang 80-90-an ini menjadi sebuah gerakan yang telah mencetak, yang telah membangun satu barisan, satu produksi kader-kader yang sedemikian rupa. Tentu kita tidak bisa menutup mata dengan fenomena gerakan-gerakan yang bermuara kepada taman-taman Quran, yang bermuara pada pondok-pondok tahfiz Quran, yang bermuara kepada gerakan-gerakan pesantren-pesantren Quran. Nah, hal ini perlu diperkaya sehingga kemampuan-kemampuan pemahaman teks-teks asli Islam di satu sisi dengan peran-peran sosial yang mungkin agak mundur. Kemunduran sangat terasa sekali. Kita sangat lemah dalam penampakan-penampakan peran-peran publik. Hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan public speaking, hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan di berbagai instansi dan institusi, baik di kantor-kantor, baik di kampus-kampus, baik di sekolah-sekolah, baik di masjid-masjid. Ini membutuhkan satu upaya-upaya yang komprehensif, upaya-upaya gabungan dari semua pihak. Kepada adik-adikku, kepada anak-anakku, kepada teman-temanku, para sahabat-sahabatku, saya Alfian Tanjung menghimbau, mari kita gelorakan, karena Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yaksal lazi law taraku dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim wal yataqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah engkau khawatir akan generasi di belakangmu, generasi yang lemah. Apa yang bisa dilakukan untuk menghasilkan generasi muda Islam yang berperan untuk berdakwah, berjihad, dan memberikan pemihakan, pembelaan kepada hak-hak umat Islam? Untuk menjadikan pemuda-pemuda tersebut punya komitmen, maka mereka harus memahami dulu akan kewajiban berdakwah. Dakwah dalam Islam itu hukumnya fardu ain, hukum perorangan. Seluruh muslim maupun muslimah punya kewajiban untuk berdakwah. Apa itu dakwah? Dakwah berarti mengajak. Dalam surat Al-Fussilat, surat 41 ayat 33, kita mendapatkan kabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tahukah kamu orang yang paling baik perkataannya, yaitu orang yang mengajak ke jalan Allah. Dan dia berbuat baik dan dia berkata, wa qala innani minal muslimin. Saya adalah orang muslim. Jadi untuk mencetak generasi muda Islam, pilihan pertama adalah adanya kesadaran bagi yang bersangkutan akan misi dakwah, peran dakwah, dan juga kesadaran mereka, kesadaran kita semua pihak, semua lini, semua komunitas akan kewajiban kita untuk berjihad. Dakwah dan jihad merupakan satu kesatuan bagaikan dua mata uang yang saling mengokohkan. Bagaimana Quran mengingatkan dalam surat As-Saff ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku sampaikan, aku beritahu akan perniagaan yang membuat kamu terlepas daripada azab api neraka? Hal itu adalah berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihadlah engkau di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Semoga engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi untuk bisa melahirkan dan mencetak generasi muda Islam, yang pertama kesadaran dari yang bersangkutan, dan mari kita gelorakan kembali dan kita tradisikan kembali leadership, basic training mungkin di kalangan PII, Taruna Melati misalnya, latihan kepemimpinan LK1, LK2, LK3 di HMI, Darul Arkom Dasar, Darul Arkom Madya, Darul Arkom Purna di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan formula-formula kaderisasi di seluruh instansi dan institusi generasi muda Islam dari ormas-ormas maupun
satuan-satuan dakwah yang dimiliki sejak tahun-tahun sebelum ini. Yang kedua, sudah kita terangkan tentang bentuk-bentuk latihan atau pendidikan, Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan. Yang ketiga adalah kesediaan untuk membangun satu komunitas baik di dunia maya maupun dunia nyata. Untuk kesempatan kali ini, setelah adanya kesadaran membangun komunitas secara dunia maya dan dunia nyata, maka sampailah kita pada tahap berikutnya adalah partisipasi keumatan. Ikut di berbagai fungsi-fungsi keumatan, dari kegiatan-kegiatan, ikut hadir di masjid, di majlis-majlis taklim, memberikan kembali semangat berdakwah di sekolah-sekolah, rohis-rohis dihidupkan, remaja-remaja masjid dihidupkan, lembaga-lembaga dakwah dihidupkan kembali, dan semuanya diharapkan bisa bersatu dengan semangat dakwah dan semangat penegakan izul Islam wal muslimin. Bagaimana kalau dengan gerakan politik? Gerakan politik kita dukung, tapi dimohon kepada partai-partai politik tidak masuk ke sekolah dan instansi-instansi pemuda agar mereka masuk pada posisi semangat kebersamaan. Perbedaan partai politik menjadi bagian di mana nanti mereka mengaktualisasikan dirinya, di mana mereka nanti memerankan dirinya, di mana mereka nanti membangun tempat-tempat di mana mereka punya gerbong-gerbong yang akan bergabung dalam lokomotif, dalam rel perjuangan umat Islam yang besar. Yang berikutnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan peran-peran pasca formalitas. Kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan-kegiatan kampus akan berujung pada peran-peran kemasyarakatan. Maka untuk itu kepada para angkatan muda, generasi tahun 2020-an ini, ayo kita semua untuk terus mendidik diri sendiri, melatih kemandirian, keterampilan, life skill, dan berbagai kemampuan-kemampuan yang membuat kita mempunyai keluasan, keterampilan, dan kemampuan untuk dinamika sosial, sehingga peran-peran politik untuk menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi pemimpin-pemimpin di instansi resmi, pemimpin-pemimpin bisnis, pemimpin-pemimpin dakwah, pemimpin-pemimpin pergerakan, pemimpin-pemimpin persyarikatan, pemimpin-pemimpin ormas, pemimpin di mana tempat kita butuh SDM angkatan muda yang memiliki militansi yang ditopang oleh iman dan ilmu, serta keterampilan, serta yang didukung oleh pengalaman berstruktur dan latihan-latihan yang pernah dilalui pada masa-masa mereka bersekolah, masa-masa mereka mondok di pesantren, masa-masa mereka berkuliah, atau masa-masa mereka belum berperan langsung di masyarakat. Dan mencetak generasi muda Islam menjadi kesadaran kolektif di kalangan kaum muslimin. Himbauan saya pada seluruh jamaah yang menyimak penyampaian ini, mari kita sadari melahirkan generasi muda yang memiliki karakter, generasi muda yang memiliki wawasan, generasi muda yang memiliki multi keterampilan, generasi muda yang sehat lahir dan batin akan membuat kita nanti akan melihat bahwa tegaknya khilafah minhajun nubuwah, Indonesia memberikan kontribusi yang maksimal, yang optimal, yang real untuk membuat umat Islam seluruh dunia akan mengatakan, subhanallah, umat Islam Indonesia, pemuda Islam Indonesia merupakan kontributor yang signifikan dalam tegaknya khilafah minhajun nubuwah. Semoga menjadi perhatian, jadi pegangan, jadi bentuk-bentuk kesadaran kolektif dan menjadikan referensi kepada siapapun yang ingin merevitalisasi remaja masjid, merevitalisasi rohis, merevitalisasi LDK, menyehatkan kembali PII, HMI, dan gerakan-gerakan ormas-ormas perjuangan umat Islam yang pernah ada dan harus tetap ada ila yaumul qiyamah. Inilah yang bisa disampaikan. Semoga menjadi inspirasi, motivasi, informasi, dan menjadi referensi bagi siapa yang menginginkan umat dan pemuda Islam berperan secara optimal dan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.